Assalamualaikum Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhnya Prof. Ya, siapa ini tadi? Pak, siapa yang? Arif Kak Prof. Arif, Oke, siap-siap. baik Mana Kak mau jam Arif, berapa? apa Ya, mau boleh, boleh. dimulai saja? Nggih, Boleh, boleh, boleh. nggih, baik. Terima kasih Pak Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam agenda guest lecture dengan tema Bisakah Selamat dari Gempa Megatrust. Mungkin hal ini menjadi perbincangan ya di akhir-akhir ini, eh, bagaimana perkembangan atau kondisi dunia saat ini begitu. Kemudian hari ini sudah hadir yang terhormat Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana, Dr. Arif Hargono. Selamat pagi Pak. Kemudian yang terhormat narasumber kita pagi ini ada Dr. Amin, Dr. Insinyur Amin Widodo MSI. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Sisil Desi Pratiwi selaku moderator pada agenda guest lecture hari ini. Sebelum acara, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Ada kata cukup dalam berdoa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada doa, selanjutnya ada sambutan, materi, kemudian ada diskusi atau tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu yang pertama ada sambutan oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana, Bapak Dr. Arif Hargono DLG MKes, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sisil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa mengikuti guest lecture yang sangat luar biasa, dan untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada tamu kita, Dr. Amin Widodo. Beliau adalah dosen ITS dan juga sebagai dosen di program studi Magister Manajemen Bencana, J. oke. Dr. Amin, J. Matur nuwun perkenannya untuk bisa berbagi bersama kami dari Prodi MMB UNER, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan dosen MMP yang memprakarsai kegiatan ini. Ya, ada Pak Aditya, ya, dan juga dari mahasiswa MMP yang sangat luar biasa, ya, dan juga untuk para eh, peserta di Zoom, ya. Ini kemarin kita buka ini Pak Amin, ya, jadi bukan hanya diikuti oleh mahasiswa MMP, tapi juga monggo ini kita bisa sharing ke masyarakat yang lebih luas terkait dengan isu kebencanaan. Dan yang menjadi spotlight atau current issue tentunya adalah megatrust begitu, Nggih. Dan yang menarik menurut kami adalah di satu sisi memang ini bukan eh, kondisi yang baru, tapi keberadaan megatrust ini sudah lama, tetapi mencuat ketika ada informasi dari BMKG dan BNPB. Dan yang tentunya yang bisa perlu kita sampaikan adalah bagaimana kita memberikan semacam komunikasi risiko yang tepat kepada para penggiat kebencanaan, termasuk masyarakat umum. Di satu sisi kita perlu waspada, tapi di sisi lain
kita juga jangan terus kemudian menjadi sangat ketakutan sekali, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan dan menindaklanjuti isu tentang megatrust ini. Dan saya yakin ini menjadi materi yang sangat luar biasa ya dari eh, Dr. Amin Widodo. Mudah-mudahan dari acara ini kita bisa mengambil banyak manfaat, hikmah dan berkah gitu ya, yang nantinya bisa kita sampaikan ke eh, masyarakat umum ya. Karena memang sudah saatnya kebencanaan ini bukan hanya menjadi isu penting ketika ada bencana saja, tapi bagaimana kesiapsiagaan kita di masa pra bencana juga perlu mendapatkan prioritas kita bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mudah-mudahan bukan menjadi yang terakhir. Kita bisa terus berkolaborasi ya dengan para dosen MMB ya, dengan baik itu internal UNER maupun luar UNER, termasuk dengan ITS dan juga dengan stakeholder. Saya lihat di sini juga ada dari BPBD juga bergabung ya. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dan mudah-mudahan ini menjadi aktivitas yang memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat mengikuti guest lecture. Sekali lagi matur nuwun Pak Amin rawuhnya perkenannya untuk berbagi bersama kami, dan juga terima kasih untuk para panitia ya, dan juga para yang berkenan untuk ikut serta di Zoom pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif Harsono DRG MKes atas sambutannya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam acara inti untuk agenda guest lecture membahas terkait apakah kita bisa bertahan dari menghadapi gempa megatrust ini. Yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Amin. Ya, bisa ditampilkan untuk CV-nya. Ya, baik. Berikut adalah CV dari Dr. Amin, Dr. Insinyur Amin Widodo MSI. Beliau pendidikan terakhirnya ada di S3 Geologi UGM. Saat ini beliau menjadi dosen tetap Teknik Geofisika FTSP ITS tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur 2007 sampai 2009. Yang ketiga ada Kepala Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim di tahun 2012 hingga 2015. Adapun penelitian dan publikasi yang sudah dilaksanakan oleh Dr. Amin, yang pertama di 2024 ini ada Ancient Disaster, The Cause of the Burial of the Commuter Archaeology Site, kemudian analysis of the effect of the 2021 Semeru eruption on water vapor content and atmospheric participant using GNSS and remote sensing. Kemudian ada pemodelan tsunami di Kecamatan Pacitan dan Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan juga ada pengabdian masyarakat yang pernah diikuti oleh Dr. Amin, ada penanganan banjir tanggulangan di Sidoarjo, kemudian ada tim forensik longsor Jalan Gubeng 2019, dan Dr. Amin juga memiliki buku, yaitu di tahun 2015 ada buku manajemen bencana dari ITS untuk Indonesia. Berikut adalah CV-nya. Untuk layar dan waktu kami persilahkan Dr. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi ini kita akan diskusi terkait dengan megatrust yang masih juga menjadi isu ramai lah di masyarakat. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Pasca Sarjana UNER. Ini sebetulnya kuliah antara ya, dengan mahasiswa cuma dua. Wah, nggak enak ini. Ini harus semuanya. Akhirnya dibuka untuk umum. Jadi akhirnya biar kalian
Jangan lupa sisil sama ini kuliah loh ya. Jadi harus jadi gitu. Baik, judulnya memang bisakah kita selamat dari gempa megatrust? Jadi selama ini kita mendengar bahwa megatrust itu sedemikian apa namanya hebohnya. Walaupun tadi sudah diterangkan bahwa sebenarnya ini sudah dimunculkan atau dari hasil kajian sejak tahun 2010 dan 2012 diperbaiki, terus 2017 diperbaiki dan sudah jadi buku yang sangat besar sekali. Jadi banyak megatrust yang ada di Indonesia itu ada seberapa itu sudah dibutuhkan. Memang kemudian ada penelitian-penelitian dari hasil itu tadi dilakukan penelitian. Nah, memunculkan tadi itu apa namanya model terkait dengan kalau ini terjadi gempa maka akan terjadi tsunami sekian. Ada yang bilang 20 meter, ada yang 57 meter, dan itu menjadi heboh. Seperti itu. Baik, ini kita mulai dengan pendahuluan. Jadi ini yang harus kita sadari semua bahwa alam semesta, bumi, dan manusia itu satu kesatuan sistem dengan tugas masing-masing. Ini yang harus diingat. Jadi kita itu didatangkan adalah jadi bagian dari sistem itu. Jadi mestinya ini adalah satu peringatan yang penting bahwa uh, kita tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan, artinya begitu. Jadi akhirnya nanti akan mempengaruhi sistem itu sendiri, akhirnya juga akan mempengaruhi kita. Jadi, next, kita lihat. Nah, ini sebelum kita lebih jauh, kita harus juga memahami ini juga. Ini memahami ini sangat penting. Jadi bumi itu sudah ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Kalau galaksi sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Nah, manusia itu muncul atau diciptakan itu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Selama proses bumi tadi itu uh, menemukan, bukan menemukan. Jadi dia proses awalnya kan berupa uh, awan yang panas sekali, kemudian menjadi mendingin, mendingin, mendingin. Akhirnya selama proses 6 kali, 6 kali proses, sering disebut 6 hari proses, ya, seperti itu. Hingga alam itu sudah bagus dan cocok untuk manusia, maka manusia didatangkan tadi. Nah, selama proses tadi itu bumi sudah berproses sejak terbentuk tadi, ada gempa sudah ada, gunung meletus sudah ada, tsunami sudah ada, hujan deras sudah ada, banjir longsor sudah ada, likuifaksi sudah ada. Jadi awalnya itu natural proses itu ya natural proses saja gitu. Terus kemudian manusia datang. Nah, jadi seperti itu. Uh, ini kenapa ada coklat di dalam people ini ada coklat? Karena di manusia sendiri ada ancaman di antara ini. Mungkin kalau yang kita yang mungkin dari agama Samawi itu kita mesti percaya bahwa dulu Nabi Adam diturunkan misalnya gitu, dia sudah saling bunuh. Hanya karena apa? Karena wanita. Jadi seperti itu misalnya. Jadi sudah ada ancaman di antara manusia itu sendiri. Terus kemudian manusia itu bertambah banyak. Natural proses tetap berlangsung. Suka-suka dia. Jadi sistem. Jadi sudah bagian dari sistem itu dinamik tadi. Jadi meletus, ada gempa, ada banjir, ada longsor itu sudah seperti itu. Nah, manusia bertambah banyak ini, terus akhirnya bersentuhan dengan alam tadi, maka muncullah risiko. Jadi risiko itu muncul karena ada itu tadi. Kita mendekati itu. Jadi kalau misalnya dulu natural proses itu, ini sederhananya gini, misalnya gunung apa ya, ada gunung berapi di tengah laut, dia meletus terus. Tapi kalau tidak ada manusia ya tidak ada resiko, tidak ada bencana gitu. Jadi, nah, ini saya mau memberikan gambaran bahwa karena kita merambah di daerah kawasan yang ada berbahaya tadi, maka muncul risiko. Nah, jadi bukan takdir. Ini sederhana. Jadi sebenarnya mengarahnya bukan takdir, bukan azab, bukan karma,
bukan kutukan lagi. Jadi, tapi ini adalah suatu proses alam biasa. Jadi kita lihat ini terus next. Next. Lihat definisi. Jadi bencana adalah peristiwa rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat oleh faktor alam. Nah, jadi gitu. Jadi bencana itu ada kalau ada orang, ada proses alam tadi. Kalau misalnya ini ada manusia toh ya nggak masalah, nggak ada bencana. Tapi kalau ini sudah berdekatan dengan proses alam tadi, maka dia bisa menyebabkan bencana tadi. Jadi ini yang harus dipahamkan. Next, kita lihat. Nah, kita selama ini soalnya dipahamkan terkait bencana tadi itu sebagai takdir. Jadi ini terjadi, ada survei yang sangat bagus. Jadi 2011-2012 itu ada survei di 8 kota yang rentan bencana. Jadi di Palu, di Jogja, di Sumatera Barat, Aceh, dan sebagainya. Jadi 48,7% ini masyarakat cenderung beranggapan bencana itu sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi seperti itu. Kehendak Tuhannya betul, takdir tadi, peristiwa tadi adalah takdir. Jadi peristiwa alam tadi itu takdir, tapi korban itu bisa, bencana itu bisa kita hindari. Dan yang kedua, 42% itu beranggapan bencana sebagai mekanisme alam, namun jika sudah takdirnya tidak bisa dihindari. Jadi hanya sekitar 8,4% yang meyakini bencana itu sebagai mekanisme alam yang bisa dimitigasi, yang bisa dikurangi risikonya. Jadi itu tadi seperti itu. Nah, karena selama ini pemahaman seperti ini, maka tadi masyarakat lebih banyak diajari bahwa bencana itu takdir, tidak perlu dipikir. Terus, sudah pasrah aja. Itu sudah Gusti Allah sudah bilang kita mati kena apa itu terserah saja. Jadi gitu bedanya begitu. Jadi, nah karena sikapnya seperti itu, negara pada waktu itu sebelum tahun 2007 itu hanya menyiapkan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Badan ini hanya rapat kalau terjadi bencana, jadi gitu. Jadi baru bencana baru rapat. Ada bencana di Aceh, rapat. Ternyata nggak bisa masuk ke sana karena jalannya rusak dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti itu. Nah, karena tanggapan seperti itu, maka sebagian besar itu masyarakat termasuk penyelenggara negara lebih suka menyalahkan alam. Dengarkan, nanti sebentar lagi kan musim banjir, musim longsor, nanti perhatikan aja di media atau media juga seperti itu. Oh, ini karena hujan deras maka terjadi banjir. Karena hujan deras terjadi longsor. Seperti itu yang sering diomongkan di TV oleh pejabat dan lain sebagainya. Jadi padahal itu hanya salah satu gitu. Salah satu penyebab saja. Jadi jika orang jadi tidak perlu ngapain saya memikir, ternyata banjir itu kan disebabkan misalnya di gunungnya digunduli, maka begitu hujan kan langsung lari menjadi banjir. Berarti kalau untuk ini karena hujan ya akan banjir terus ya. Tapi kalau kemudian kita punya pemikiran mitigasi, maka hutannya di apa namanya dihutankan lah, gunungnya dihutankan lagi, maka banjir tidak ada atau berkurang. Jadi seperti itu. Tapi karena pemikirannya hanya ini takdir tidak perlu dipikir tadi ya, ya begitu akhirnya gitu. Next, kita lihat next. Jadi ya resiko bencana. Jadi resiko bencana itu ada bila masyarakat tidak tahu, tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Jadi ini ada rumus. Jadi kalau misalnya ini di gambar yang atas paling kiri itu, jadi kalau kita tidak tahu, misalnya ada itu hazard kan, ada ancaman, misalnya ada gempa. Taruhlah yang domino ini, Bapak, ini adalah rumah. Jadi kalau kita tidak tahu, ini apa ini? Goyok, gempa. Akhirnya kita kejatuhan, jadi seperti itu. Dan kita bisa mati karena tidak tahu. Dan kedua itu kadang-kadang tidak ingin tahu. Ada beberapa masyarakat yang tidak ingin tahu. Tidak ingin tahu itu misalnya begini. Jadi diberitahukan bahwa daerahmu itu ada pernah terjadi gempa tahun sekian.
Tapi pemerintah daerah, masyarakat itu malah menghindar. Jadi tidak mau untuk melakukan kajian dan lain-lain, malah menghindar. Jadi tidak ingin tahu. Dan juga ada masyarakat sekarang itu muncul ada masyarakat yang tidak mau tahu, tidak mau tahu itu misalnya tadi itu kan hutan di gunung itu kan tujuannya untuk meresapkan air hujan. Tapi tidak mau tahu, yang penting ekonomi dan langsung dibabati, dijadikan pemukiman, dijadikan sawah, dijadikan penambangan. Akhirnya hujan tadi kan langsung mengalir sebagai banjir. Orang-orang tadi itu saya anggap tidak mau tahu ya, tidak mau tahu. Jadi membiarkan aja dibuka secara lebar demikian. Atau orang yang bermukim di sungai, berarti kan dia tidak mau tahu kalau dia oh di daerah itu jalannya air. Jadi di sini risiko itu akan muncul bila ada bahaya sekitar kita sementara rumah dan diri kita tidak disiapkan menghadapi bahaya tersebut. Nah, ini juga memberikan gambaran bahwa kita bisa mengurangi risiko itu. Jadi sebagai contoh di sini eh, gambar yang kiri bawah itu kita bisa lihat begitu kita diberitahu bahwa kita ada di daerah gempa, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi begitu ada getaran gini, maka saya harus keluar dari rumah segera. Atau kalau ada meja, saya harus berpikir di bawah meja. Nah, seperti itu. Apa namanya? Berlindung di bawah meja. Tapi kalau memungkinkan ya rumah kita harus diperbaiki. Jadi pondasinya kita perbaiki. Sehingga rumahnya kita santai aja. Jadi seperti itu. Walaupun ada gempa apapun, tidak masalah. Jadi kita bisa, bila ancaman tadi gempa itu tidak bisa dikurangi, jadi misalnya gitu, maka kita bisa memperkecil kerentanan tadi. Jadi memperkuat rumahnya, terus meningkatkan kapasitas. Hari ini saya meningkatkan kapasitas kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan apa namanya terkait dengan gempa megatrust ini untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan bencana gempa megatrust. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana cara leluhur dulu beradaptasi. Jadi leluhur dulu itu memahami ayat ini misalnya. Ayat ini kenapa penting? Karena ini selalu muncul setiap ada bencana. Al-Hadir 22 ini sering muncul. Untuk yang muslim biasanya pengajian-pengajian muncul. Ini hanya mau menunjukkan bahwa gempa, bencana segala macam tadi itu adalah sebagai satu takdir Allah yang sudah ditulis. Jadi sudah ditulis. Jadi setiap bencana yang menimpa bumi, yang menimpa dirimu itu semuanya telah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah. Ini sebetulnya perintah Allah, ini tidak menyebutkan kita akan terkena bencana apa, kita akan terkena, negara ini akan terkena apa, itu kita tidak diberitahu. Di surat tadi tidak ada pemberitahuan, dari tidak diberitahukan. Artinya apa? Bahwa kita harus tahu bahwa ada ancaman di sekitar kita yang bisa menyebabkan kita celaka ataupun meninggal. Ini contoh leluhur. Jadi saya anggap leluhur karena ini memang zaman dulu. Jadi mereka karena tahu ada di daerah gempa, maka rumahnya pun harus disiapkan menghadapi gempa itu. Jadi misalnya di sini ada rumah gadang, ada Minangkabau ini, ada rumah Lahik di daerah Kerinci, rumah Aceh, rumah Joglo, rumah Kaki Seribu, ini di Papua. Jadi mereka sudah beradaptasi. Jadi gitu. Jadi oh saya dari daerah gempa, maka rumahku harus demikian. Jadi bukan menyalahkan, oh ini gempanya terlalu besar, rumahnya rusak, bukan. Jadi seperti itu. Next. Adaptasi ini kunci keselamatan generasi saat ini dan yang akan datang. Next. Jadi takdir gempa Indonesia itu ya takdir namanya tadi. Kita peristiwa alamnya jelas ada gempa di situ. Jadi literasi bencana itu salah satu kunci penting peningkatan kesadaran akan takdir Indonesia, bagian dari Pacific Ring of Fire. Next. Jadi ini korban sambil apa namanya
mencari inspirasi dari beberapa gempa yang lalu. Nah, jadi ini sangat penting. Dia ada gempa Aceh 2004, lihat korbannya. 283, 100 orang meninggal, 14.000 orang menghilang, 1 juta lebih mengungsi. Gempa Palu 2018, terus gempa Yogyakarta. Nah, perhatikan gempa Yogyakarta ini juga aneh. Jadi korban di Yogyakarta itu 4.700, tapi lihat rumah yang rusak berapa? 204 rumah rusak. Kalau dijumlahkan dengan Jawa Tengah ini sudah hampir 400. Jadi yang menyebabkan mereka itu meninggal ataupun luka-luka ya karena rumahnya tadi. Karena dia tidak didesain untuk menghadapi itu. Yang di kanan ini juga harus menjadi inspirasi kita untuk berubah. Inspirasi kita semua untuk berubah. Perhatikan ya. Jadi gempa dan tsunami Aceh itu korbannya kan tadi sangat banyak tadi. Tapi di Jepang 2011 itu korbannya sedikit sekali. Kerusakannya sama. Gempanya magnitudenya sama. Tapi jumlah korbannya sedikit. Kenapa? Dan itu harus menjadi inspirasi kita bahwa ini bisa berubah. Kita bisa selamat karena bencana tadi. Jadi gitu. Next, kita lihat. Jadi ini posisi kita. Jadi perhatikan ini Indonesia. Ini saya garis kuning ini. Nah, kita ditekan oleh 3 lempeng tadi. Ini sering kita dengar. Ditekan oleh 3 lempeng dari selatan, Indian Ocean Australia, terus dari timur ini dari Pasifik, terus dari Eurasia. Ini dari jadi kita itu seperti ini. Nah, posisinya itu ditekan. Nah, ini bergerak terus 6 sampai 10 cm per tahun. Jadi kita itu didorong. Nah, next mungkin kita next. Nah, ini Indonesia. Jadi ini sekitar 6,8 cm, ada 7,5, ada 12 cm. Yang di sini 5,4 cm yang menuju ke selatan. Jadi kita apa namanya? Dipenyet seperti ini. Nah, next. Gambarnya ini gambarnya lebih mudah. Jadi kita itu dipenyet seperti ini. Jadi kita ada ada lapisan batuan yang banyak. Di sini mungkin ada lapisan batuan yang seperti gabus, ada yang seperti papan, ada yang seperti apa namanya baja, ada yang seperti cor-coran. Jadi seperti itu. Jadi ini didorong dengan terus-menerus. Kita tahu dari mana bahwa kita ini bergerak tadi. Jadi GPS, jadi sudah dipasang GPS di seluruh dunia, maka bergeraknya tadi adalah 6 cm per tahun tadi, 6 sampai 7. Jadi seperti ini sebelah kanan ini. Jadi kalau dia ditekan terus-menerus, maka dia akan pecah. Tidak langsung pecah brol gitu, tapi ya kecil-kecil gitu, sedikit, terus tambah banyak, akhirnya dia nanti nyambung banyak sekali, terus akhirnya nyambung, maka terjadilah pergeseran. Ini yang menjadi gempa tadi. Jadi kalau tadi itu ini misalnya triplek baja, terus kemudian gabus triplek baja, terus kan berarti yang pecah duluan kan mestinya gabus dulu. Nah, seperti itu. Dan itu pada waktu pecah tadi memberi rekaman seismograf tadi. Ya ada gempa di situ. Tapi ukurannya kecil. Tapi begitu yang cor-coran, dia mungkin butuh 100 tahun baru pecah. Dan itu gempanya bisa sangat besar. Jadi seperti itu. Ini takdir kita, jadi gitu. Jadi tidak punya pilihan lain, kita ditekan. Jadi gitu. Satu-satunya harus beradaptasi tadi. Next. Nah, jadi ya, akhirnya apa kalau didorong tadi lempeng Samudra Hindia Australia itu menyusup di bawah Jawa, di bawah Sumatera, di bawah Bali, Lombok dan lain sebagainya, di bawah seperti ini. Nah, selama menyusup tadi ini yang dikenal dengan subduksi, maka dia pada waktu ini di sepanjang pergeseran itu akan terjadi gempa. Jadi ada gempa palung luar ini, outer rise, terus ada gempa dangkal ini, 0 sampai 70 km ini, yang kita kenal dengan megatrust, ya ini gempa. Terus ada gempa menengah yang
270 sampai 300, terus gempa dalam. Jadi ini pergeseran ini berjalan terus nanti 6 cm per tahun. Jadi gitu. Terus nanti di atas itu juga di permukaan di pulau-pulau tadi juga ada gempa kerak dangkal. Jadi ada sesar aktif di tengah Jawa. Kemudian ada juga sesar aktif yang ada di eh, Laut Jawa seperti yang terjadi di kemarin. Ada baru saja kita rasakan semua di Bawean. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang dalam, ada yang menengah, dan ada 5 sumber gempa ya. Jadi ada 5 sumber seperti itu. Next. Nah, karena tumbukan tadi, kemudian di data tadi epicenternya diplotkan sejak 1900 sampai 2016. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini gempa di bawah 100 tadi. Nah, jadi kedalamannya di bawah 100. Ini skalanya lebih dari 5. Jadi lebih dari. Jadi seperti ini. Jawa nggak kelihatan, Bali Lombok nggak kelihatan. Halmahera mana? Nggak ada, Mas. Jadi semua ketutupan gempa. Jadi kita ada di daerah gempa, nggak bisa nggak bisa menolak. Nggak bisa dipakai alasan, ini karena gempanya besar rumahku roboh. Bukan, jadi bukan begitu. Jadi rumahku harus menyesuaikan dengan gempa terbesar yang ada di situ supaya tidak roboh. Jadi seperti itu. Next. Nah ini terus tadi di Pusgen tadi Pusat Studi Gempa Nasional sudah memetakan. Jadi ini ada gempa megatrust yang skalanya 8 tadi sampai 8. Jadi ini ada di Jawa juga ada, di Sumatera juga ada, di Aceh juga ada. Ini di Aceh sudah keluar, istilahnya begitu. Jadi tadi kalau misalnya batuan yang tertekan tadi batuan yang sangat keras sekali, maka dia butuh waktu ratusan tahun. Terus ini ada beberapa yang kemarin yang menjadi ramai tadi di Mentawai Pagai ini. Nah, ini nanti kok belum muncul gempa yang besar dari kamu, ini dimunculkan jadi ramai. Juga gempa yang ada di Selat Sunda ini. Jadi itu yang kemarin sempat ramai. Jadi ini angka 8,4 dan lain sebagainya itu berdasarkan model ini. Jadi lebarnya sekian, kedalamannya sekian, maka gempanya itu ukurannya nanti paling besar itu adalah angka ini memang sengaja dimunculkan itu agar setiap daerah yang ada gempa megatrust tadi merencanakannya, rumahnya, masyarakatnya, jadi harus disiapkan untuk menghadapi harapannya seperti itu. Jadi gambar ini adalah bukan untuk menakut-nakuti. Jadi ini adalah desain. Jadi diharapkan dipakai untuk masyarakat tadi untuk memperbaiki di daerahnya tadi. Jadi seperti itu. Next. Apalagi ini yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Jadi kegempaan itu sekarang meningkat posisinya. Jadi seperti perhatikan grafiknya ini meningkat. Nah, ini kan kita akan mengkhawatirkan itu. Jadi akan terjadi gempa yang besar tadi. Jadi gitu. Jadi ada peningkatan, berarti akan ada gempa yang besar muncul. Nah, seperti itu ini yang dikhawatirkan oleh para ahli. Jadi frekuensinya bertambah. Seperti tadi gambar yang warna coklat tadi pada waktu. Jadi kalau ditekan kan pecahnya satu-satu. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, ini seperti itu. Dikhawatirkan itu akan jadi gempa yang lebih besar. Next. Ini juga sama. Jadi ini gempa yang terjadi dari sampai 2022. Jadi ada peningkatan. Ini yang kenapa dari berbagai pihak tadi BNPB, BMKG, dan BPMBG itu merilis tadi bahwa kita harus mewaspadai akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jadi tapi ini gempa ini sangat meningkat posisi. Next. Kalian lihat ke takdir Jawa Timur ya sama. Karena Jawa Timur bagian dari Indonesia. Takdir Jawa Timur juga banyak gempa. Next. Jadi ini
apa namanya, kegempaan yang pernah terjadi. Nah, jadi gempa-gempa yang besar yang pernah terjadi, perhatikan ini ada yang di tengah. Jadi kalau yang di daerah sini, di daerah dekat di samudra tadi mungkin dia gempa megatrust, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi, tapi ini ada gempa di Jawa, ini ada di Jawa, ada di oh, Laut Jawa, kemudian ada di apa namanya Madura dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya gempa-gempa yang ada di darat ini lebih mestinya harus lebih diperhatikan karena contohnya tadi itu, misalnya di mana baru saja terjadi itu di Cianjur. Nah, Cianjur itu loh gempanya 5,8. Tapi yang rusak sangat banyak sekali. Yang enggak enak yang rusak itu malah sekolahan dan itu masih jam pelajaran. Jadi banyak yang meninggal guru dan murid. Itu yang perlu. Ini yang gempa yang di darat itu sebenarnya lebih bahaya. Next. Ini gempa-gempa yang pernah terjadi yang dikumpulkan oleh BMKG. Jadi Mojokerto itu pernah terjadi gempa ini lihat 22 Maret 1836. Merusak itu termasuk merusak. Terus Madiun, perhatikan. Ada yang dari Madiun. Jadi 1862 ini pernah terjadi. Harus ingat. Karena gempa itu akan terjadi di tempat yang sama berulang. Gempa Wlingi. Oh, Wlingi itu mana? Blitar. 1896. Ini yang mencatat ini Belanda. Jadi pada waktu itu kita belum menjadi negara yang suka menulis. Ini catatan Belanda. Tulungagung 1902. Pacitan 1937. Lamongan. Oh, Lamongan pernah 1939. Kemudian gempa Malang 58. Terus gempa Malang 67. Malang itu sering, memang dari sumbernya dari selatan. Terus gempa Blitar Trenggalek 72. Nah, yang yang terakhir, tapi memang tahun 2024 kemarin gempa yang selama ini memperkirakan bahwa gempa itu semua dari selatan, ternyata muncul dari Laut Jawa dan ini uh, harus meningkatkan kewaspadaannya di Jawa Timur lebih dari yang lain karena kita tidak hanya dari selatan tapi dari utara pun juga ada, di tengahnya pun, di tengahnya daratan pun juga ada. Jadi memang harus menyiapkan diri, jadi harus beradaptasi. Next. Ini juga sama. Jadi ini sejarah tsunami. Tsunami pernah terjadi kita, jadi 1930 di mana di Besuki. Berarti ini di Selat Madura. Terus di gempa bumi kuat sampai Semarang gempa kuat 4 Januari 40 tahun 40. Jadi seperti itu. Terus di Madura 1843, 1859. Nah, yang mungkin kita bisa mengingat baru itu ya 94 tahun. Atau dari tsunami yang 2007 yang di Pangandaran itu akan dirasakan di Pacitan, Pak. Jadi ini bagian dari kita ini karena uh, kalau yang dari selatan itu karena megatrust. Tapi kalau yang di utara seperti yang terjadi di Sumeneb itu karena ada sesar aktif. Nah, next. Ini yang paling di Bawean. Karena Bawean itu bukan yang pertama. Ini juga harus diingat sih. Jadi 2024 kemarin yang wah semua orang heboh termasuk UNER karena rumah sakitnya termasuk yang terpengaruh. Itu ternyata 1950 pernah terjadi, 1939 pernah terjadi, 1902 pernah terjadi, 1890 pernah terjadi. Ini harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Timur karena ini besar sekali 6,5. Next. Ini ada yang di waiting room katanya.
belum bisa masuk, mungkin dimasukkan. Nah, ini mungkin sedikit pengetahuan terkait dengan magnitud, intensitas, dan energi gempa ini, bagaimana sih memahaminya? Ini begitu. Magnitud ya skala tadi, kekuatan gempa. Jadi, kekuatan gempa berdasarkan alat. Sedangkan intensitas itu berdasarkan kerusakan. Energi itu berdasarkan keduanya tadi. Jadi, kalau skala sekian, kira-kira energinya sekian. Nah, next. Jadi misalnya ini gempa Megatrust, perhatikan ini video bisa diklik ini, yang gambar di kiri ini dulu. Nah, ini kan mendesak dari ke bawah. Nah, sampai nanti ini ada terlock ya, terkunci. Ulangi lagi. Jadi ini terlalu cepat. Nanti terkunci nih. Nah, lihat, perhatikan. Permukaan yang ada di daratan ini pun melengkung demikian. Jadi sebetulnya ada tandanya. Jadi misalnya kita memasang GPS di dekat daratan, misalnya di daerah Malang. Jadi pada waktu melengkung ini berarti GPS tadi berubah, XYZ-nya berubah. Jadi itu bisa kita mengamatinya. Nah, kemarin itu terjadi di daerah Banten tadi, dari penelitiannya dari Pusken dari ITB itu, loh ini GPS-nya sudah stresnya sudah sangat menguat. Ini maka dia penelitiannya terus menjadi heboh tadi tahun 2020 tadi. Jadi, nah terus kita lihat sebelah kanan, naik sebelumnya, nah perhatikan ini gelombangnya itu ada 4 nih. Jadi gelombang P, jadi seperti ini merambatnya gelombang P, terus ada gelombang S ini, terus ada gelombang Rayleigh sama gelombang Love. Jadi ini hanya gelombang tubuh dan gelombang badan lah. Jadi yang bergerak itu seluruhnya ini, gelombang primer sama sekunder itu gelombang. Kalau yang ini hanya di permukaan. Jadi pada waktu merambat itu, perhatikan ini kerusakan sebelah kanan. Jadi gelombang longitudinal itu bisa menyebabkan tanahnya melengkung, ada yang pecah juga seperti itu. Tapi kalau gelombang transversal tadi, gelombang sekunder tadi bisa membuat ini melengkung demikian. Terus kalau gelombang Rayleigh itu bisa membelok seperti itu. Atau kalau love itu bisa, jadi ini kerusakan yang ditimbulkan karena gempa. Next. Next. Jadi kenapa kita akan, ternyata pada waktu gelombang itu merambat, kalau di batuan itu perambatannya seperti ini, amplitudenya kecil, tapi cepat. Jadi begitu ya. Tapi begitu tanah endapan, agak keras, dia seperti ini. Tapi kalau kemudian agak lunak, ini amplitudenya membesar. Ini sama, makanya ini tadi pada waktu gempa di mana, di Bawean itu, di Surabaya sangat terasa, padahal jaraknya berapa? 150 kilo, 100 kilo. Jauh sekali, tapi terasa di bagian Surabaya bagian timur ini karena endapan. Jadi ini melengkungnya besar. Jadi kalau ini di alat, kemudian di ITS itu ada alat seismografnya, jadi ini besar ya, magnitudenya besar. Jadi kenapa terasa di Surabaya seperti itu? Next. Oke, next. Hmm. Next, boleh? Wih, langsung habis. Langsung habis ya. Sebelumnya kalau bisa, kok bisa begitu ya? Tuh. Gimana? Atau dari saya tak? Sebentar Pak Amin, mohon maaf terkendala Oke. sinyal. Oke. Oh, siap.
Oh, totalnya lumayan nih, ada 100. Sambil nunggu boleh tanya satu aja tapi ada yang diskusi mau diskusi silahkan. Mohon izin tanya Pak Amin. Siapa ini dari mana? Eh, saya dari MMB UNER Oke. semester 3. Oke. Terkait yang Pak Amin sampaikan tadi, kenapa di Jepang Hmm, korbannya sangat minim, di Aceh sangat banyak, padahal magnitudonya sama. hmm, Menurut saya sih, apa perlu kita mendalami aspek gempa dari sejarah? Karena apa? Karena memang di Indonesia itu kan untuk apa konsep dasar sekaligus untuk sejarah kebencanaan ini kita yang terbaru yang terbukukan kan dari tahun 1800 sekian. Padahal hmm, untuk yang Megatrust sendiri itu kalau tidak salah di beberapa prasasti zaman Majapahit, contoh di Tuban itu ada dua prasasti yang mengisahkan tentang gempa itu sendiri. Kalau nggak salah di Pelumpang sama di Widang itu ada dua prasasti itu. Terus yang selanjutnya bahwa eh, memang karena kita pernah dijajah, jadi pada saat era kolonial itu banyak sekali manuskrip-manuskrip atau mungkin catatan sejarah yang baik itu berbentuk prasasti atau berbentuk manuskrip lontar dan lain-lain ya. Kalau pada saat itu mungkin belum mengenal buku ya, yang eh, dibawa atau mungkin dimusnahkan dari Indonesia, sehingga kita sendiri mau cari catatan sejarah itu agak agak kesulitan, terutama yang terkait dengan masalah riwayat gempa Megatrust ini sendiri. Satu itu. Sehingga kita pada saat mau memprediksi itu sebenarnya kan di masa dahulu beberapa pendahulu kita di tahun baik zaman Majapahit atau sebelumnya kan sudah pernah mencatat dalam bentuk manuskrip ataupun prasasti itu yang memang sekarang itu masih belum dieksplorasi secara maksimal. Jadi mungkin apakah perlu ditinjau dari segi sejarah sehingga kita bisa mengambil benang merah sejarah itu dari untuk riwayat gempa itu sendiri. Satu itu. oke. Yang kedua, untuk terkait dengan gempa ini, sesar itu dampaknya istilahnya gini, kalau dia aktif, apakah dia nanti pada saat dia meletus, dia dampaknya nggak begitu besar, ataukah yang pasif? Jadi contoh kayak sesar Kendeng, di Bojonegoro itu ada sesar Kendeng. Kalau tidak salah, saya pernah baca itu dia pergerakannya sekitar 5 cm tiap tahun, naik turunnya elevasinya itu. Nah, kalau dia ada pergerakan itu seandainya ada gempa, dengan dampaknya yang dia tidak pernah ada pergerakan, tahu-tahu pada saat bergerak nanti justru dampaknya semakin besar. Seperti gunung berapi kan saat dia aktif selalu mengeluarkan lava itu pada saat dia meletus kan tidak begitu. Kalau dengan yang gunung yang notabene tidak pernah mengeluarkan lava, tahu-tahu meletus maka akan besar sekali. Nggih, bagaimana Pak Amin? Nggih, terima kasih. Oke. Oke, sambil melanjutkan tadi Pak PPT tadi. Jadi jadi memang kita kehilangan banyak sejarah terkait dengan penanganan kebencanaan khususnya. Kenapa demikian? Karena mereka bisa hidup, bisa menghasilkan kita keturunannya. Nah, berarti kan mereka sudah bertahan hidup. Jadi begitu. Jadi ada mungkin ada catatan yang sangat penting yang kita harus cari. Kita harus cari semuanya sehingga kita bisa tahu oh mereka ternyata hebat. Nah, dan yang terkait dengan sesar kita lihat. Nah, jadi magnitud itu seperti ini. Nah, ini mungkin. Jadi ini ada skalanya ada sangat 10 sampai 1 yang low. Jadi magnitud ini magnitudnya itu misalnya 100 watt. Ini hanya untuk memberi gambaran. Jadi intensitinya ini akan makin jauh makin mengecil. Jadi seperti itu. Gambarannya juga sama. Earthquake magnitude juga sama. Jadi kalau minor itu hanya kecil-kecil seperti itu. Kemudian ada strong, ada major, ada great. Kira-kira ukurannya demikian. Next. Jadi kalau skala tadi kan skala intensity itu hanya deskripsi demikian. Jadi intensitas MMI 1 itu getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan hening.
Jadi 1, 2, 3, 4 itu biasanya hanya tidak begitu pengaruh. Tapi yang perlu diperhatikan 4, 5, 6, 7, 8 sampai yang terakhir ini. Jadi ini deskripsi kerusakan. Jadi yang di sini ini epicenter, kerusakannya seperti ini. Makin jauh, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Yang ini hanya memberi gambaran demikian. Ini yang harus uh, jadi kalau kita di daerah itu, di bawah kita itu ada sesar seperti tadi, sesar apa tadi, Kendeng tadi di Bojonegoro. Ya kita harus memperhatikan itu, harus mengkaji itu secara detail. Jadi kalau tanahnya endapan lagi, itu rusaknya lebih besar dibandingkan yang bukan tadi, yang batuan seperti itu. Jadi ini ada deskriptif, itu deskriptif. Next. Nah ini energi. Jadi energi itu biasanya dengan dibandingkan dengan Hiroshima. Hiroshima itu skalanya hanya 6, bom Hiroshima. Terus Krakatau itu sekitar 8. Nah, seperti itu. Tapi gempa-gempa yang lain ini pernah terjadi, ada Chili, ini sampai 64, terus Sumatera itu besar, termasuk besar. Energinya perhatikan, 476 miliar kilogram TNT, jadi sangat besar. Jadi seperti itu. Ini hanya memberikan gambaran tadi tentang magnitude, densitas, dan energi. Next. Ini yang harus kita sadari. Jadi gempa itu tidak membunuh. Kenapa? Karena dia hanya goncangan kiri, kanan, atas ke bawah, jadi seperti itu. Tapi yang perlu dari ini bisa menyebabkan efek domino tadi. Next, gempa tidak membunuh, tapi rumah bisa, bangunan bisa. Ini video, ini perhatikan. Jadi rumah di Indonesia itu sebagian besar seperti ini. Ini video klik. Rumahnya itu tanpa kolom, tanpa slope, tanpa balok, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan seperti ini. Jadi kalau dia digoyang ya otomatis nggak ada yang mengikat. Ini ukurannya besar, nanti ada orang keluar di tengah-tengah. Jadi untuk melihat bahwa ini ukurannya besar. Ini rumah kita itu seperti ini. Nah, perhatikan. Jadi sudah mulai retak. Nah, itu rumah orangnya. Jadi yang hancur itu seperti ini. Ini yang seperti di sebelah kanan. Ini di Cianjur kemarin. Yang korbannya sangat banyak. Karena sekolahan yang hancur. Masalah perumuhannya juga banyak. Yang di Jogja tadi sampai ratusan ribu. Jadi perhatian di kanan bawah ini. Rumah yang rata dengan tanah ini sangat banyak sekali. Rata dengan tanah kan bisa dibayangkan. Maka korbannya jadi ribuan. Next. Jadi ini di Jogja. Jadi karena dia ada patahan tadi, ada sesar tadi. Jadi sesar kali opak di sini. Jadi pada waktu ini di sepanjang ini merah ini sesar ini yang merah ini terus semakin mengecil tadi. Itu rusaknya sangat besar, banyak sekali. Jadi kalau di bawah kita itu ada sesar, nah mestinya itu dari pemerintah daerah ya harus melakukan kajian detail. Begitu. Jadi rusaknya lebih besar. Tadi yang rata dengan tanah. Tapi makin jauh dari situ ya masalah jadi begitu. Nah, next, jadi gitu. Meletusnya kapan? Ya kita nggak tahu. Gempa tidak membunuh, tapi tsunami jelas bisa. Ini contoh gambar tsunami, ini gambar ini video seperti yang tadi. Next. Ini tadi sebelum. Ini video yang sebelah kiri ini video. Bisa diklik. Ke bawah. Nah ini bisa. Jadi begini. Nah, ini nanti terkunci di sini, lock it. Nah, jadi berhenti. Ini nanti tanahnya akan melengkung. Nah, nanti akan melengkung tadi seperti yang tadi itu. Terus nanti terlepas. Nah, ini akan menjadi gempa. Nah, ini tsunami-nya. Nah, gitu. Jadi tsunami karena earthquake itu akan dimulai tadi air laut turut, terus baru datang. Nah, jadi seperti itu. Ini yang seperti di Aceh, yang di atas ini di Aceh. Jadi
banyak sekali rumah yang hancur rata dengan tanah, kecuali beberapa masjid. Ada banyak masjid sih. Kenapa masjid dibuat seperti ini? Ini adalah kecerdasan lokal masyarakat dulu untuk beradaptasi dengan apa namanya, tsunami. Jadi mereka banyak sekali kolom lubang-lubang itu seperti itu. Sehingga pada waktu tsunami lewat itu langsung menerobos saja. Jadi gitu. Bangunannya tetap jadi seperti itu. Dan orang-orang tadi itu banyak yang terselamatkan oleh Baitur Rahman ini karena dia berada di lantai 2. Jadi memang harus demikian, harus beradaptasi. Ini cara beradaptasi masyarakat Aceh untuk menghadapi tsunami. Next. Nah ini dia tsunami yang ada di Indonesia. Jadi ini dibuat oleh BMKG, ya, ancaman tsunami yang merah-merah. Jadi seluruh pantai di selatan Jawa, Bali, Lombok itu semuanya adalah rawan tsunami. Bahkan ini Selat Madura, jadi Madura sendiri termasuk rawan tsunami. Cuman ukurannya memang lebih kecil. Tapi tetap harus perhatikan. Bahkan IKN ini juga rawan tsunami, sama. Jadi seperti next. Nah, tadi itu. Jadi gempa tidak membunuh, tapi amplifikasi gelombang gempa bisa. Jadi tadi gini, tanahnya tadi kalau itu endapan, maka ini perhatikan ini gambar yang ini tadi yang gempa Meksiko itu 8,1. Ini jarak yang dipengaruhi hampir 400 km. Ini ada hotel langsung rotok rata dengan tanah. Jadi ini di sini ada amplifikasi, jadi gelombangnya itu membesar. Ya energinya jadi bisa menghancurkan. Nah. Ini contoh konkret bahwa endapan itu bisa. Kita juga kemarin konkret gempa yang terjadi di Bawean itu terasakan di Surabaya dan itu alatnya pun menunjukkan angka yang besar. Jadi seperti itu. Ya, gitu. Nah, next. Tanah itu juga harus diperhatikan. Jadi tanah, gempa tidak membunuh, likuifaksi bisa. Nah, jadi gitu. Jadi ini likuifaksi. Nah, jadi ini video juga. Jadi ini awalnya seperti ini perumnas. Terus kemudian terjadi gempa, dia mengalir. Nah, karena di sini yang bagian kiri ini lebih rendah. Jadi mengalir dan semua rumahnya terpendam. Ratusan. Bahkan semoga ada 1.400-an. Jadi rumahnya seperti ini. Gambar yang sebelah kiri. Jadi terpendam. Likuifaksi. Next. Ini di Jawa Timur, saya hanya punya gambar Jawa Timur. Ini dari peta yang dibuat oleh Badan Geologi. Jadi ini kita termasuk daerah misalnya Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, itu yang daerah-daerah rendah termasuk Probolinggo, Bojonegoro tadi, Lamongan, Gresik, itu termasuk daerah yang kawasan likuifaksi sedang. Sedangkan ini di bagian selatan ini di daerah Lumajang, Jember itu merah, yang paling tinggi di sini. Ini dibuat skala Indonesia. Jadi maksudnya itu harapannya itu dari di sini dari pemerintah daerah dalam hal ini mungkin dari provinsi maupun dari kabupaten mendetailkan ini. Jadi ini kuning semua, tetap kuning atau berubah menjadi hijau atau berubah menjadi merah. Nah, sehingga dari setelah dipetakan tadi di secara detail orang kalau saya hidup di daerah merah itu harus bagaimana? Rumah kita harus bagaimana? Hidup di daerah kuning harus bagaimana? Daerah hijau bagaimana? Kalau hijau kan aman, jadi nggak masalah. Jadi maksudnya itu agar dilakukan kajian detail. Nah, next. Gempa tidak membunuh, tapi longsor bisa. Jadi ini Kembang Malang 2021 itu tahu-tahu ada 2 orang pengendara motor gitu kejatuhan batu. Memang yang satu meninggal. Jadi artinya apa? Jadi karena kita ada di daerah gempa, maka kita pun harus melihat kawasan rawan longsor itu di mana. Jadi misalnya ada gempa ya memang harus berhenti dulu. Atau harus diperiksa dulu kawasan yang longsor tadi di mana sehingga tidak bisa kita cegah sebelum terjadi. Jadi ini misalnya di
Cianjur ini juga menyebabkan longsor ya, walaupun kecil tapi longsor. Nah, jadi seperti itu. Next. Dan itu bisa membunuh banyak orang. Next. Kebakaran bisa. Nah, jadi ini di Jepang, jadi di Jepang itu gempanya nggak membunuh, tapi kebakarannya yang bisa menyebabkan kerusakan dan membunuh karena itu. Jadi di gambar bawah ini di Sumbawa, kemudian eh, gambar bawah kanan ini ternyata bisa memicu kecelakaan yang baru nuklir. Jadi itu lebih membahayakan. Gitu. Sampai sekarang orang masih tutup mata terkait ini. Nah, ini dampaknya seperti apa kita betul-betul nggak tahu. Karena ini kan begitu bocor dan masuk ke Pasifik. Dan itu nggak tahu, kita nggak tutup mata. Kan. Kayak apa nanti ya tinggal kejadian berikutnya kita nggak tahu. Jadi next, kolera bisa. Ini ternyata gempa bisa merusak infrastruktur air bersih. Misalnya ini di pulau memang ini contohnya memang di Haiti. Jadi ada gempa di sana, terus infrastrukturnya rusak, air bersihnya nggak ada, orang minum sembarang, dan di situ muncul wabah kolera, dan itu merenggut 1.300. Jadi bisa seperti ini, bisa menyebabkan penyakit tadi. Ini dampak berikut. Next, hmm, next, desa terisolir bisa. Jadi kalau apa namanya gempa tadi kan bisa menimbulkan jalan terputus dan itu. Artinya apa? Desa-desa yang terisolir tadi dia harus bisa mandiri, dia harus bisa bertahan hidup misalnya. Kalau enggak ya akan banyak. Jadi pengetahuan ini menjadi sangat penting. Next, bisakah selamat dari gempa megatrust? Maka jawabnya bisa. Next. Jadi ini contoh hasil survei ini sering diomongkan banyak orang. Ya, hasil survei gempa Kobe 95. Kenapa kok banyak orang selamat pada waktu itu? Nah, kemudian diwawancarai. Nah, ternyata eh, para korban bencana tadi dia bisa selamat karena apa? Pertolongan diri sendiri 34,9%. Jadi mereka tahu bahwa di daerah itu rawan gempa, jadi dia harus berpengetahuan terkait dengan gempa dan harus bagaimana. Terus yang kedua ini pertolongan keluarga. Jadi keluarganya juga tahu 35%, 32%. Jadi keluarga 32%. Itu sudah jumlahnya berapa? 66%. Terus pertolongan teman atau tetangga, tetangga tambah 28, ini sudah 90% lebih sudah. Artinya apa? Setiap individu, keluarga dan masyarakat itu harus tahu ancaman apa saja tadi yang ada di sekitarnya dan harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi pertolongan dari luar itu sangat sedikit. Jadi jangan mengharap dari luar, Mang. Kalau bisa tadi kalau kita terisolir, maka kita bisa menyelamatkan diri. Nah, next. Nah ini akhirnya apa? Masyarakat juga harus disiapkan ini karena posisi kita itu ada 293 kabupaten kota, nilai indeks risikonya sedang. Yang 220. Berarti kita posisinya kita memang harus banyak melakukan hal-hal seperti ini. Jadi melakukan peningkatan kapasitas pada semua masyarakat. Untuk memberi pengetahuan dan lain sebagainya. Next. Ini edukasi sejak dini menciptakan anak penyelamat. Ini cerita ini betul-betul legend, sangat penting. Jadi ini Tilly Smith, ini orang Inggris, belum pernah ada tsunami, belum pernah ada gempa di sana. Jadi, tapi dia bisa menyelamatkan banyak orang karena diceritain oleh gurunya bahwa oh ini ada gempa, ada tsunami dan lain sebagainya. Nah, Tilly Smith ini satu-satunya orang yang ada di Thailand pada waktu itu bersama keluarganya yang bisa menyelamatkan banyak orang, 100 orang di hotel itu. Karena pengetahuan Tilly Smith ini. Next. Nah, ini juga mengenali daerah tadi. Biasanya kalau di Indonesia sudah mulai tambah ada rambu-rambu tadi. Ini harus tahu
mau hidup, mau selamat, ya ini harus tahu. Itu tanda apa? Tanda apa? Dan jadi harus mulai belajar lagi. Next. Nah, jadi penutup tadi, kejadian alam ini akan terus bekerja sebagai bagian dari sistem dinamik alam. Ada manusia ataupun tidak, dia akan melakukan. Takdir Indonesia berada di kawasan banyak gempa, demikian juga di Jawa Timur. Kita harus mengenali ancaman apa saja di sekitar kita yang bisa membahayakan, menyebabkan bencana kita, dan berdayakan diri tadi. Berdayakan diri, dirimu, keluargamu, komunitasmu. Nah, ya terbentuk masyarakat tangguh. Yang penting ini kita harus beradaptasi terhadap gempa terbesar yang pernah terjadi. Nah, next. Mungkin demikian, jadi bencana itu kita kenal, kita selamat, dan kita bisa menyelamatkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan, Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amin atas penjelasannya. Sangat ini ya, menginspirasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Amin, mulai dari pemetaan, kemudian apa saja gempa-gempa yang mungkin terjadi di Indonesia, dan juga hal-hal lainnya mungkin kami sebelumnya belum mengetahui hal tersebut, Pak. Baik, Pak Amin, di sini sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat, Pak. Yang pertama ada dari Pak Supriyadi Herlambang dari PMI. Beliau menanyakan, tadi disampaikan bahwa R sama dengan H kali V kali C gitu ya, resiko untuk penggunaan rumus ini dalam mitigasi bencana, apakah ada nilai sebagai pengukur besarannya, Pak? Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, beberapa waktu lalu Ibu Korita bilang gempa Megatrust tinggal menunggu waktu. Kira-kira sampai kapan warga disuruh nunggu? Apakah warga sudah belum menghadapi gempa yang tinggal menunggu waktu? Gitu. Baik, mungkin 2 pertanyaan dahulu ya Pak Amin. Sama yang tadi mungkin apakah sudah terjawab dari Pak Zainul Ma'arif yang tadi Pak, riwayat gempa dan sesar dampak aktif. Baik, silahkan. Jadi mungkin tadi yang pertama terkait dengan rumusan tadi, itu sering dikenalkan oleh BNPB, BPBD dengan indeks risiko. Jadi setiap kota itu mempunyai indeks risiko sendiri-sendiri. Dan itu sering dipakai untuk indeks kinerja utama dari kabupaten ataupun provinsi dari IKU jadinya. Indeks risiko itu ya itu tadi ancaman dikalikan V dikalikan kapasitas tadi. Jadi kalau ada kriterianya semuanya. Jadi ada kriteria. Kemudian yang kedua tadi apa? Ini kapan Oh, sampai kapan harus menunggu waktu gitu, Pak. nah, jadi tadi yang bertabrakan tadi itu kan 0 km sampai 600 km. Jadi kejadian itu bisa di 0 km sampai 600 km. Dan kita tidak pernah tahu ini terjadi di 0 km, 1 meter, 100 meter, 10 km, kita tidak tahu. Jadi maka sementara ini memang kita tidak tahu. Jadi kita belum bisa, makanya tadi sebutannya tinggal menunggu waktu memang. Makanya tadi penutup saya tadi, gempa terbesar di daerahmu seberapa besar? 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau 7, 8, 9. Nah, itu yang harus kita adaptasi. Jadi kalau misalnya 6, ya rumah kita harus kita desain untuk menghadapi gempa 6. Karena tadi tinggal tunggu waktu tadi. Nah, jadi seperti di Jepang, kenapa tadi Jepang yang meninggal sedikit? Karena rumahnya sudah didesain untuk menghadapi gempa terbesar yang pernah terjadi di situ. Ini pilihan. Mau milih mana? Masih tetap malah meributkan terkait dengan tunggu waktu tadi, atau kita berbenah segera menyiapkan diri, menyiapkan semuanya, beradaptasi. Kira-kira itu. Terus apa lagi?
Kalau yang dari Pak Zainul tadi, eh, kita mestinya misalnya tadi ada prasasti dan lain sebagainya atau dihancurkan atau bagaimana, kita mungkin tidak usah berpikir begitu. Jadi kita yang ada itu kita dicari aja, kalau yang ada kita pun dan kita terjemahkan. Kalau memang bisa ya itu bagus. Kita seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk yang hari ini dan yang mungkin yang akan datang bisa dipakai. Jadi kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat dulu itu menjadi modal penting untuk kita semua untuk melakukan. Terus tadi ya, kan yang tadi sesar tadi, peta sesar itu sudah dibuat oleh pusat ke dari Badan Geologi sudah, dari pusat nasional sudah. Jadi kalau memang daerahmu dilewati sesar, ya harus berbenah, harus melakukan kajian detail bagaimana itu pengaruhnya terhadap kiri kanannya tadi. Kalau itu di daerah batu, tadi ya seperti tadi batu mungkin tidak begitu terasa, tapi kalau itu di daerah tanah, ya itu bisa berbahaya. Nah, terus apa lagi tadi? Sudah ya. Nah, terus apa lagi? Sudah ya. Ya, secara jawaban sudah Pak. Untuk Pak Zainul, Pak Supriyadi, dan Pak Ebas, apakah sudah cukup jawabannya atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, cukup, Mbak. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih. Oke, baik Pak Amin, ini ada pertanyaan lagi Pak. Efektifkah penerapan perkuatan bangunan dengan metode retrofitting agar tahan gempa? Ya, di Jepang ya begitu nih. Di beberapa tempat retrofitting itu artinya penguatan kembali. Jadi rumah yang contoh tadi kan bata, hanya bata ditumpuk tanpa ada kolom, tidak ada balok, tidak ada slope di bawah ya. Nah, kalau mau kita perbaiki ya memang harus ditambahi dengan slope. Kalau kita di daerah gempa besar ya memang kita harus tidak punya pilihan. Atau rumah zaman dulu yang tadi itu dari kayu tadi. Nah, kayu gentengnya sirap. Itu malah aman. Karena itu kalau misalnya kita tidak akan kejatuhan genteng, kejatuhan sirap aja. Ya, atau kejatuhan papan aja. Jadi, tapi kalau tembok itu bisa membunuh. Tembok bisa membunuh. Jadi memang pilihan. Jadi retrofitting adalah satu bagian dari untuk memperbaiki rumah yang sudah ada terus diperkuat. Nah, memang ada yang murah, ada yang mahal. Kalau mahal itu ya pakai kolom tadi pembesian. Tapi kalau misalnya yang mau yang murah, memang di ITS sudah mengembangkan itu, jadi menggunakan bambu perkuat. Di ITS sudah mengembangkan. Saya kira begitu. Ya, dari Bapak BPBD Kota Surabaya, apakah sudah cukup Pak? Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi? Saya buka 3 pertanyaan lagi Pak Amin. Ya, saya mahasiswaku termasuk mahasiswa UNER. Ya, bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Silakan. Ini diskusi jadi bebas, jadi suka-suka aja. Jadi memang saya bisa jawab ya jawab, tapi kalau nggak bisa jawab ya next time bisa kita. Jadi misalnya di kota Surabaya itu kan dilewati sesar tadi ya. Itu memang penelitian dari Pusgen, eh, sesar Surabaya dan sesar Waru. Nah, kita sih dari ITS mengkaji itu sebetulnya. Tapi mestinya ini dari pemerintah daerah melakukan kajian itu secara detail tadi. Jadi sehingga kalau kita ada di daerah sesar tadi, rumah saya harus bagaimana, pondasinya harus bagaimana. Oh, enggak kuat membuat pondasi yang pakai apa namanya yang mahal-mahal. Ya sudah disarankan dengan menggunakan kayu. Jadi terus di daerah yang lain, daerah yang luas. Jadi
bukan terus malah menyalahkan penelitiannya tadi. Wah, jangan begitu. Jadi ya kita lihat sana, kita teliti. Sebenarnya ITS sudah melakukan kajian secara detail. Jadi kalau memang mau pakai, sebenarnya di webnya juga kelihatan. Jadi web Kota Surabaya tinggal pakai. Atau dari Pasuruan, itu juga dilewati oleh sesar. Memang harus apalagi di daerah Lombok segala macam itu kan jelas sesar. Dan itu sudah pernah terjadi. Kira-kira begitu. Ayo, dari ITS ya kan. Ya, Pak Amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ebas. Jadi biaya retrofitting itu mahal, Pak. Nah, bagaimana mensosialisasikan kepada warga Surabaya agar mau melakukan retrofitting? Atau mungkin ada apa ya, selain pilihan retrofitting begitu, Pak Amin? Nah, rumah kayu tadi. Rumah kayu, tanknya siap. Kalau retrofitting itu saya tadi bilang ada yang murah. Jadi mungkin bisa kalau memang bisa ke ITS karena ada Pak Sofi yang membuat itu. Kebetulan saya nggak ada di sini, jadi misalnya bisa melihat di kamu semuanya nanti bisa buka. Jadi di Google PPMKPI ITS, masuk di linknya di situ. Dan nanti di situ ada termasuk retrofitting itu ada di situ. Jadi menggunakan tadi bambu tadi, serat-serat bambu tadi. Nah, tapi mestinya itu hanya untuk skala berapa gitu. Jadi kalau skala di daerahmu itu misalnya lebih dari 7 ya pilihannya tadi harus kalau kolom slope itu harus atau tadi rumah kayu. Kan di Lombok rumah-rumah kayu yang sederhana, rumah sasak itu kan banyak yang selamat di sana. Keren itu. Rumahnya dari suku Baduy juga banyak yang selamat. Karena rumahnya hanya dari kayu. Nah ini pilihan. Mau selamat ya, ya harus mengikuti beradaptasi. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Baik, Pak Ebas, mungkin ada yang didiskusikan kembali, Pak, dari jawaban Pak Amin. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Amin. Apakah bisa diperhitungkan seberapa besar jangkauan dampak dari efek gempa megatrust terhadap tsunami, gunung berapi, ataupun tanah longsor, dan lain sebagainya? Kalau tsunami bisa, jadi memang model, jadi hanya model. Jadi misalnya tadi di Megatrust di Jawa tadi 8,7, misalnya gitu ya. Panjang 8,7. Nah, itu kalau dimodelkan itu akan bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter. Nah, terus itu bisa. Jadi itu bisa sampai menuju ke daratan nanti bisa setinggi berapa meter itu bisa, semua bisa. Tadi paper saya tadi tentang Pacitan tadi itu open loh, jadi bisa dilihat tadi. Tentang Pacitan itu ada model. Terus kalau gunung api itu nggak ada yang berhubungan, ada yang enggak. Jadi tapi sebagian besar itu sistemnya sendiri. Kalau longsor tadi itu, jadi MMI tadi yang harus dilihat. Jadi pertama daerah itu kalau tadi rawan longsor warnanya merah, ya itu harus diperhatikan kalau di daerah gempa. Jadi karena itu akan bisa terpengaruh. Jadi kan ada rawan longsor itu berarti akan ada material yang siap jatuh. Kan tinggal digoyangkan, kalau digoyangkan langsung jatuh. Jadi itu memang harus diperhatikan. Dan itu sudah dibuat oleh peta Badan Geologi kawasan rawan longsor di seluruh Indonesia. Dan itu ada di Geomap, tinggal upload lah teman. Saya kira begitu. Ya, baik, Pak Amin. Berikut ada yang raise hand, Pak, dari Mbak Fortunita. Mungkin dipersilakan ya, Pak.
Mbak Suaranya Fortun belum terdengar suaranya. ada suaranya. Cek, cek. Oke. Ya, sudah Mbak. Selamat pagi Pak, saya Fortun, Ya, mahasiswa dari MMB UNER. Ini Pak, sedikit mau tanya Pak. Jadi kan kalau dari sebenarnya untuk bersiap tadi kan kebanyakan kita konteksnya lebih ke mempersiapkan infrastruktur bangunan gitu ya Pak ya. Tapi kondisinya sekarang kan bangunan udah ada, rumah udah ada, tinggal orangnya nih Pak. Nah, melalui forum seperti ini pun kan sebenarnya meningkatkan kesiapsiagaan kita gitu ya Pak ya. Cuma sebenarnya terlepas dari itu, apa sih yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi itu gitu Pak. Ketika bencana itu terjadi itu sebenarnya apa yang perlu kita siapin dari sekarang? Misalnya kemarin tuh banyak Pak di sosial media yang menyebarkan kayak tas tas untuk menghadapi bencana gitu. Jadi isinya yang berkas-berkas penting, kemudian nyiapin makanan-makanan yang kayak makanan apa tuh, yang kayak makanan cepat 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 masak yang punyanya TNI Polri gitu. Nah, sebenarnya tuh apa aja sih Pak yang perlu kita persiapkan untuk itu gitu. Anggaplah kita ini semua selamat nih dari bencana itu, tapi untuk menghadapi itu apa yang sebenarnya perlu kita siapkan untuk bertahan hidup itu dulu Pak mungkin. Terima kasih. eh, jadi tadi itu pertama pengetahuan. Jadi jangan dikira mudah. Jadi pengetahuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat itu susah. Nomor satu memang harus semua harus berpengetahuan sama. Tadi individu, keluarga, dan komunitas tetangga. Jadi kalau itu sudah oke, baru kita melakukan kegiatan berikutnya. Jadi misalnya tadi kita harus practicing, latihan terkait dengan penyelamatan tadi. Termasuk tadi harus kalau memang daerah kita rawan gempa tadi, maka memang harus ada tas itu. Jangan-jangan semua belum menyiapkan itu. Itu harus. Ingat tadi, eh, gempa itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, gimana ayo? Kalau kebakaran kan habis. Tapi kalau kita sudah menyiapkan diri semua kan tinggal geret aja. Jadi harus begitu. Ini harus jadi memang. Dan memang itu pelajaran untuk yang tadi itu memang next step istilahnya begitu. Nah, kita sangat mengharapkan dari semua yang ada di sini pengetahuan yang saya tadi kemudian ditambahi dengan pengetahuan pustaka di berikutnya, terus kemudian dari setiap individu tadi bisa mengajari kepada masyarakat semuanya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi tadi kalau kita tidak bisa ancaman tadi kita tidak bisa, ini jelas ini apa namanya sudah given, nah, tidak bisa gempa 6 ya 6 itu tidak bisa. Berarti V rumah kita kan harus kita perbaiki untuk menghadapi 6 ini sudah. Nah, kan kapasiti, kalau kapasitinya memang dia nggak bisa apa namanya pengetahuannya kecil, tidak ada kekompakan di antara BPBD masyarakat dan sebagainya yang dikenal dengan pentahelik tadi, itu apa namanya kecil set kapasitinya. Tapi kalau ini kompak segala macam menjadi besar. Akhirnya tadi itu resikonya menjadi kecil. Memang tidak bisa orang, bukan orang, tapi semua orang. Jadi harus bersama-sama. Dan itu memang yang kita sangat berharap dari BPBD itu menjadi motor untuk melakukan apa namanya aktivitas semuanya tadi, menghubungkan kita semua tadi. Seperti itu. BPBD perguruan tinggi juga bisa. Jadi begitu. Untuk menghubungkan kita semua harus menjadi satu satuan yang namanya pentahelik, mungkin multi helik, jadi banyak orang sehingga itu bisa selamat lebih banyak. Jadi kira-kira begitu ya, Fortune gitu ya. Baik, Amin. Kemudian ini ada yang raise hand lagi Pak Amin dari Pak Agung. Baik, sudah silakan Pak Agung. Silakan. Terima kasih, Prof. Amin. Pak Amin, mohon izin. eh, eh, mau bertanya terkait yang dampak dari tanggal 22 Maret sebelumnya, Pak Amin, terkait dengan
kondisi gempa yang berpusat di dekat Bawean ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya sempat main ke Bawean juga, melihat dampak dari gempa tersebut gitu. Nah, cukup menarik bahwasanya daerah Bawean itu kan dekat sama titik epicentrumnya gempa itu. Nah, titiknya itu rumah warga ternyata tidak, sebagian besar itu rusak gitu, termasuk juga vaskesnya gitu. Nah, mungkin yang terlihat ditampilkan waktu itu di RSUD gitu. Nah, tapi sedangkan di Surabaya itu dampaknya cukup luar biasa gitu, terutama di salah satu rumah sakit, di 2 rumah sakit gitu. Tempat yang paling besar juga diinvestigasi dikeluarkan seluruhnya di pasiennya. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa kok tingkat kerusakannya itu berbeda, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita harusnya mengasesmen untuk pusat layanan kesehatan, terutama rumah sakit pada saat terjadi gempa, bahwasanya gedung ini aman, begitu. Aman, meskipun ada kerusakan. Terus nanti selanjutnya kapan pasien ini bisa dimasukkan lagi? Apakah rumah sakit ini bisa ditempati lagi dalam waktu dekat juga? Mungkin itu pertanyaan saya, Pak Amin. Terima kasih. Jadi itu tadi, jadi gempa terbesar berapa? Maka rumahnya harus didesain mungkin lebih besar dari itu. Misalnya di Surabaya tadi itu 6, dia untuk skala 7 atau 8. Harus demikian. Apalagi rumah sakit. Itu rumah termasuk vital. Jadi dia harus sangat kuat gitu. Dan masyarakat dan juga dokter maupun yang semua yang ada di dalam rumah sakit juga harus confident bahwa ini bangunan ini kuat. Jadi tidak sampai harus keluar bersama-sama, wah, nggak pakai lift lagi. Jadi seperti itu. Dan dari pemerintah kota mestinya juga mengumumkan bangunan ini kuat. Nah, gitu harus begitu. Dan memang harusnya demikian. Nomor satu harus, kalau bangunan tidak kuat itu tadi bisa cuil atau hancur tadi. Kalau tidak disiapkan dengan gempa terbesar yang pernah terjadi di situ. Nah, itu terkait dengan desain tadi. Jadi misalnya yang di Surabaya kemarin ya, sakit. Nah, ceritanya memang banyak yang mengungsi, ketakutan semuanya harus turun tadi ke bawah. Mestinya tidak harus demikian. Mestinya harus tidak demikian. Jadi mestinya dari direktur dari rumah sakit itu harus meyakinkan kepada masyarakat yang ada di dalam itu bahwa rumah sakit ini didesain untuk menghadapi gempa 8, kemarin hanya 6 itu tidak masalah, harus demikian. Jadi saya lihat SOP-nya juga saya jadi kalau ada getaran lagi harus keluar apa itu menurut saya rumah sakit sudah kayak menurut saya di Jawa Timur di Surabaya itu sudah mengikuti SOP untuk gempa yang besar. Ya demikian. Kira-kira begitu. Jadi rusaknya itu berbeda-beda ya karena kualitas rumahnya itu sendiri. Jadi, kualitas rumah sakit itu sendiri juga bisa menyebabkan rusak yang berbeda. Dekat dengan epicenter gempa ya itu juga kerusakannya lebih besar dibandingkan yang jauh. Nah, kira-kira begitu. Nah, kan. Pak Agung, mungkin sudah cukup atau kalau ini Pak, mungkin saya tambahin sedikit terkait yang apa tadi Pak, mungkin daerahnya itu termasuk endapan, kemudian batuan itu kan juga berpengaruh ya Pak Amin ya antara Bawean dan juga Surabaya gitu. Nah itu mungkin apakah sudah pernah ada penelitian terkait hal tersebut Pak, sehingga menyebabkan yang di Bawean lebih sedikit nih secara korban atau dampak, tetapi yang di Surabaya lebih banyak gitu. Kalau tadi dari Badan Geologi sudah membuat peta, namanya peta geologi. Jadi peta geologi itu sudah dibuat misalnya di Surabaya, di daerah Surabaya Timur, Surabaya Utara, itu daerah endapan. Dan di situ kalau ada goncangan itu akan lebih terasa dibandingkan yang di Surabaya Barat ataupun Surabaya Selatan. Jadi
Terus kemudian kalau di Bawean sendiri kan di daerah pegunungan kan nggak masalah. Tapi yang di daerah pantai-pantai kan karena itu endapan. Jadi itu sudah ada petanya. Ya seperti itu. Jadi daerah endapan tadi memang rumahnya yang harus menyesuaikan. Jadi pondasinya harus demikian, harus ada kolom slope dan jadi memang harus menyesuaikan. Jadi yang membuat rumah hancur itu di samping kekuatan gempanya sendiri tanahnya. Tadi kalau apalagi likuifaksi. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Orang dulu beradaptasi hingga melahirkan kita dengan selamat. Masa kita malah tidak bisa ya. Kita harus beradaptasi juga. Kita kan keturunan orang dulu yang sudah beradaptasi. Ya kita ada. Nah, maka kita harus mengikuti beradaptasi. Kira-kira begitu. Ya baik Pak, jadi mungkin bisa di ini juga ya, kira-kira kerusakannya ini di bagian mana, Surabaya mana, terus Baweannya di mana, jadi mungkin kerusakan-kerusakan itu bisa kita petakan apakah sebenarnya memang, oh ini sama-sama endapan, ini sama-sama batuan, nah mungkin kalau ada hal yang ternyata beda, nah itu kan mungkin harus ada penelitian lebih lanjut begitu, mengapa berbeda ya. Ya, Baik. Pak Amin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Rini. Teknologi peringatan dini EW atau early warning system di negara kita saat ini seberapa siap menghadapi potensi multi bencana di tanah air ini seperti megatrust, likuifaksi, dan lainnya. kalau jadi likuifaksi itu disebabkan oleh karena gempa. Jadi kalau ada gempa ya yang tanah aja. Jadi gempa tadi selama ini memang gempa itu tidak ada EWS. Kan tahu-tahu 7, nah, tahu-tahu 8. Tidak ada tanda-tanda sebelum itu. Tidak. Memang ada tanda-tanda tadi ada hewan, ada ini, ada. Tapi itu kadang ada, kadang enggak. Jadi ya mesti lebih baik tidak usah mempercayai tanda-tanda tanda-tanda alam. Tanda-tanda yang diperlukan ya dari data seismograf itu yang tadi sekarang yang bisa direkam nanti. Nah, angka 7 atau 8 ya berbarengan. Artinya memang ya beradaptasi. Satu, cuma EWS-nya nggak ada. Orang bisa bilang, oh ini EWS gempa itu sebetulnya ya untuk gempa yang besar itu bareng, maksudnya bareng. Misalnya ada sirine gitu ya. Wing itu angka 4, 5, 6 kan beda-beda. Terus sirine podo kan dari malah beda. Jadi susah. Kalau memang di Jepang itu sudah bisa memberikan waktu beberapa detik sebelum terjadi gempa besar. Karena gelombang primernya tadi, kan gelombang gempa itu primer dulu, terus ada sekunder, baru gelombang berikutnya. Jadi primer tadi di Jepang memang diberitahu tapi beberapa detik aja. Ini akan ada gempa, bukan skalanya loh. Oh ada gempa besar kecil itu memang tidak disebutkan mau ada gempa ya begitu. Memang ada juga seorang bisa menyiapkan diri. Kira-kira gitu. Jadi EWS-nya belum ada. Ini tantangan kita. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa nanti bisa muncul EWS kayak apa. Paling mudah, paling murah. Mudah dan murah itu yang paling banyak cari orang. Kira-kira begitu. Ah, lagi. Mahasiswaku ini ITS, ITS. Ayo, ayo, ayo. Tanya dong. Hmm. Oke, begitu. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali ke Pak Amin? Silakan, silakan. Bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Ya, mungkin belum ada Pak Amin. Adakah tambahan dari Pak Amin?
Nah, jadi itu tadi, jadi di quote saya tadi, jadi peringatan alam ini yang dari alam di semuanya ini memang udah bisa hanya bisa dengan dilakukan dengan pemikiran, dengan akal. Kalau hanya azab, ini takdir, itu akhirnya kita tidak menggunakan akal ini untuk berpikir ini apa. Padahal itu sebenarnya suatu peristiwa alam biasa dan itu akan terus terjadi, maka kita mestinya beradaptasi. Mungkin demikian. Ya, baik Pak Amin. Terima kasih banyak atas guest lecture hari ini. Semoga apa yang sudah Pak Amin sharingkan hari ini bisa menambah wawasan kami semua di sini, Pak Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya. Mungkin sedikit meresum ya Pak Amin dari yang tadi sudah disampaikan. Mungkin sudah tercantum juga di penutup Pak Amin tadi. Jadi bencana itu bukan takdir, tapi mekanisme alam yang bisa dimitigasi resikonya, gitu ya Pak. Jadi kita hanya perlu bersiap, apalagi memang Indonesia ini berada di kawasan dikelilingi oleh lempengan yang besar sehingga memungkinkan terjadi banyak bencana di sana, sehingga kita hanya perlu beradaptasi dari apa yang resiko-resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, begitu Pak Amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurang lebihnya. Saya Sisil Desi Pratiwi sebagai moderator di guest lecture hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari di guest lecture selanjutnya. Terima kasih Pak Amin dan Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Oke, salam sehat semuanya. Makasih, Pak. Ya, sudah.